Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur dalam tahun 2022 ini kita bisa kembali lagi beribadah bersama. Mari kita berdoa supaya suatu hari nanti kita bisa bertemu dan beribadah secara onsite. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk beribadah walaupun kalau masih lewat online. Tolong juga berkati ibadah ini supaya bisa berjalan dengan baik, dan tolong juga lause-lause yang akan menceritakan firman Tuhan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan sebuah lagu dengan penuh semangat. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat pagi. Di tahun yang baru kita masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah beribadah, sudah memuji ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu ya. Minta Tuhan yang memimpin kita untuk ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh dikumpulkan kembali, dibangunkan dengan tubuh yang segar. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pakai Lause Aina yang akan menjelaskan. Biarlah kami boleh mengerti dengan baik apa yang boleh disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bertobatlah, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Kata-kata itu siapa ya yang menyerukan? Kata-kata bertobatlah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Nah, kata-kata itu siapa yang berkata-kata ya? Khususnya di dalam Alkitab, di kitab Perjanjian Baru. Siapa ya yang berkata hal itu? Adik-adik tahu? Siapa? Siapa yang berkata itu? Namanya adalah Bapak Yohanes Pembaptis. Ya, Bapak Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang tokoh di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa ya. Nah,
Dari kecil, Bapak Yohanes Pembaptis adalah seorang anak dari imam apa? Seorang imam yang bernama Imam Zakaria. Jadi, Yohanes Pembaptis sudah mengenal dan tahu akan Taurat, tahu akan firman Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan dari dia kecil ya, karena bapaknya adalah seorang imam. Nah, dari dia kecil dia sudah tahu, dia sudah kenal akan Tuhan. Nah, dari dia kecil juga ya, dalam Alkitab kita melihat bahwa dia disebutkan bahwa dia adalah anak dari imam, dia sudah mengenal Tuhan. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Bapak Yohanes Pembaptis adalah waktu dia besar tidak hanya sebagai main-main saja atau bekerja, tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Yohanes di dalam Alkitab dicatat. Apa yang dilakukan oleh Bapak Yohanes adalah mengajar orang-orang tentang apa? Taurat, tentang firman Allah. Dan dia juga apa? Terus apa? Menyerukan, terus berkata-kata, berteriak kepada orang-orang banyak untuk apa? Bertobat, tentang pertobatan. Nah, apa ya? Lause kan dari tadi sudah bilang, bertobatlah. Apa yang dimaksud dengan bertobat atau pertobatan ya? Bertobat adalah kembali menjadi anak-anak Tuhan yang baik atau yang berkenan kepada Tuhan. Bertobat adalah menjadi kembali. Dulu kita di luar daripada Tuhan. Nah, ini kita kembali menjadi anak-anak Tuhan dan boleh berkenan kepada Allah. Nah, bertobat juga adalah orang yang jahat atau orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, yang tidak lagi apa? Orang-orang yang tidak baik, yang tidak lagi berbuat jahat atau berubah menjadi baik, boleh menjadi orang-orang yang boleh berkenan kepada Allah. Pertobatan juga adalah kita yang percaya kepada Tuhan harus apa? Menunjukkan perubahan hidup. Bertobat itu cuma bukan apa? Di mulut. Ya, saya bertobat. Tapi kita menunjukkan satu perubahan hidup kita. Atau hidup kita harus apa? Meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Kenapa ya Bapak Yohanes melakukan itu? Kira-kira kalian tahu tidak kenapa ya? Ya memang di dalam kitab Perjanjian Lama atau ada nubuatan tentang Bapak Yohanes ya, tentang ada seseorang yang menyerukan tentang pertobatan ya, yang mempersiapkan apa? Jalan untuk apa? Sang Mesias di dalam kitab Yesaya. Nah, nubuatan tentang itu ada di mana? Di kitab Yesaya, di kitab Perjanjian Lama. Tentang apa? Tentang ada seseorang yang menyerukan atau seseorang yang mempersiapkan jalan bagi apa? Sang Mesias. Mengapa ya Bapak Yohanes mengajak orang-orang banyak untuk bertobat? Karena pada saat itu Bapak Yohanes melihat masyarakat atau orang-orang banyak hidupnya dalam ketidakpastian ya, hidupnya banyak orang-orang yang di luar, yang pada saat itu Bapak Yohanes lihat adalah apa? Hidupnya dalam ketidakpastian. Mereka tidak tahu tentang apa? Jalan menuju kedamaian, jalan menuju keselamatan hidup mereka. Di mana keselamatan itu? Mereka tidak tahu ya, karena para ahli-ahli Taurat cuma menyimpannya sendiri. Tapi Bapak Yohanes Pembaptis tahu ya akan hal itu karena dia sudah mempelajarinya. Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang untuk apa? Untuk mengenal Allah lebih dalam lagi ya.
Dia memberitahukan kepada orang-orang banyak tentang pengenalan mereka akan Allah lebih dalam lagi. Dan bukan cuma mengenal Allah saja, cuma tahu akan Allah, cuma tahu akan Tuhan, tapi Bapak Yohanes Pembaptis mengajak mereka untuk apa? Untuk berubah. Bapak Yohanes tidak mau ya orang-orang cuma mengenal Allah dan juga cuma apa sekedar akan kata-kata mereka yang manis. Ya, saya mau kenal Allah, saya mau kenal Allah. Ya, bukan dengan kata-kata yang manis ya, tapi mereka mau terima akan Allah. Ya, mereka bukan cuma sekedar tahu, tapi mereka mau akan percaya kepada Tuhan. Mereka mau mengenal akan dan juga mau apa? Menerima apa? Tuhan sebagai juru selamat mereka ya. Tetapi juga yang paling utama adalah Bapak Yohanes, kalian lihat di dalam Alkitab, Bapak Yohanes mengatakan, kalian mengenal Allah, kalian tahu akan Allah, bukan cuma sekedar itu. Kalian berkata-kata manis, ya saya percaya, saya mau bertobat, saya mau bertobat, saya mau menerima diriku apa? Saya mau memberi diriku untuk dibaptis ya. Bukan cuma sekedar kata-kata itu. Tapi yang paling utama yang Bapak Yohanes Pembaptis katakan adalah satu apa? Yang paling utama adalah pertobatan atau tindakan nyata daripada orang-orang yang menerima dirinya apa? Untuk dibaptis. Dia mau ada tindakan nyata daripada orang-orang itu untuk apa? Untuk berubah. Dulu mereka apa? Sering apa? Mencuri, merampas apa yang miliknya orang lain. Dulu mereka apa? Mencari atau melakukan apa-apa yang jahat. Mereka harus apa? Meninggalkan hal itu dan tidak apa? Melakukan hal itu lagi. Ya, dulunya mereka sering mencuri, sering merampas ya. Apa yang menjadi hak orang lain mereka ambil ya. Bapak Yohanes Pembaptis mengatakan mereka harus bertobat. Mereka harus mengalami suatu perubahan ya. Karena hidup kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Bapak Yohanes Pembaptis ingin agar orang-orang juga berubah untuk meninggalkan hal-hal yang dulunya itu tidak baik menjadi apa? Lebih baik lagi ya, tidak melakukan hal itu. Teladan yang kita ambil dari Bapak Yohanes Pembaptis adalah Bapak Yohanes Pembaptis tahu tentang jalan keselamatan, di mana kedamaian. Bapak Yohanes Pembaptis tahu kemana atau di mana jalan keselamatan itu. Dia tidak apa? Dia tidak mau apa? Dia tidak mau menyimpannya sendiri ya. Dia tidak mau simpan sendiri. Dia tidak mau simpan sendiri bahwa saya tahu jalan keselamatan itu kepada siapa? Kepada Allah. Saya tidak simpan sendiri, tapi dia apa? Dia mau membagikannya untuk orang-orang lain ya, supaya mereka juga tahu akan jalan keselamatan itu. Teladan yang kedua yang kita ambil dari tokoh Bapak Yohanes Pembaptis adalah Bapak Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang untuk apa? Dia mengajak orang-orang untuk memberi diri mereka dibaptis. Dan bukan cuma dibaptis, Bapak Yohanes juga mengajak orang-orang untuk apa? Merubah kebiasaan mereka yang dulunya tidak baik atau yang tidak berkenan kepada Allah menjadi pribadi yang baik dan berkenan kepada Allah. Nah, itu yang kita ambil daripada Bapak Yohanes untuk apa? Untuk kita sendiri ya. Kita sebagai anak-anak Allah tahu akan jalan keselamatan itu. Bukan cuma tahu, tapi kita simpan sendiri. Aduh, sayang ya, orang-orang di sekitar kita tidak tahu. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan
tahu akan jalan keselamatan itu, kita tidak simpan sendiri, tapi kita boleh membagikannya atau menceritakannya kepada siapa? Kepada orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Siapa? Keluarga kita kah? Atau tetangga-tetangga kita kah? Kita bagi semuanya. Ya. Kita tahu akan jalan keselamatan, membuat kita anak-anak Tuhan juga harus apa? Bukan cuma sekedar tahu di mulut saja, tapi kita juga harus apa? Menjadi anak-anak Tuhan harus apa? Merubah atau tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita tahu bahwa apa yang tidak baik, kita harus berubah ya, menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik itu apa? Contohnya malas. Aduh, malas. Sudah itu apa? Suka ngambek atau suka marah-marah. Pipinya jadi gendut kalau marah-marah ya. Suka marah-marah, malas, ngambek. Kalau sekarang menyontek. Menyonteknya di mana? Lewat Google. Kalau sekarang, kalau sekolah kan, kita kan sekarang sekolah lewat online ya. Kalau lewat online, ujian lewat online, ya nyonteknya di mana? Cari pengetahuannya di mana? Di Om Google. Cari kunci jawaban. Ya, tidak boleh ya. Kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu ya. Menjadi apa? Mau mengubah hal-hal yang tidak baik tadi itu menjadi apa? Lebih baik ya. Ya, yang dulunya malas, kita menjadi apa? Anak-anak Tuhan yang rajin. Yang dulunya suka ngambek, menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran atau taat. Ya. Yang dulunya suka marah-marah, menjadi anak-anak yang suka apa? Menjadi anak-anak yang lemah lembut. Ya. Harus berubah ya adik-adik. Jangan cuma di mulut saja, ya saya mau berubah, saya mau berubah. Tapi diri kita tidak berubah. Harus kita meninggalkan apa yang tidak baik itu. Nah, oke? Itu yang kita ambil pelajaran. Kita tidak mau menjadi apa? Anak-anak Tuhan yang cuma menyimpan sendiri akan jalan keselamatan itu. Tapi kita mau membagikan kepada orang-orang lain. Yang kedua adalah kita mau berubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk ya, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, dan boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ayat hafalan kita di pagi hari ini adalah terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan. Lalu sebelumnya, sebelum kita akhiri semuanya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sadar kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu akan jalan keselamatan itu. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh membagikan firman Tuhan, membagikan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kami, baik itu kepada keluarga kami, baik itu kepada tetangga-tetangga kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berterima kasih, dan kami juga Tuhan sebagai anak-anak Tuhan mau merubah kebiasaan kami. Kami mau bertobat, mohon untuk Tuhan mengampuni akan kesalahan-kesalahan kami yang dulunya. Kami yang dulunya suka mencuri, suka malas, suka ngambek, suka marah-marah. Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kami mau merubah kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak baik menjadi satu pribadi yang boleh baik dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah akan kesalahan dan dosa kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk cerita-Mu di pagi hari ini Tuhan.
kami boleh menyerahkan untuk kehidupan kami Tuhan, untuk beberapa hari ke depan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekian cerita Lause di pagi hari ini. Kiranya itu kalian boleh simpan, bukan cuma simpan, tapi boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kalian. Harus apa? Berubah. Ayo, bertobatlah. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.